Kita sama main bola dan setiap Senin kita menyempetin waktu buat bisa datang, main bareng, ngobrol, habis itu nyanyi keluar bareng, makan bareng segala macam. Ya, jadi me time-nya kita lah. Yang baru bergabung seperti apa? Welcome. Oh iya, kita welcome banget dan senang ya lihat regenerasinya berjalan terus gitu. Dari mulai mungkin beberapa tahun lalu ada Bastian gabung, terus ada Maele, ada Jenda, sekarang ada Paul, ada Roni juga datang gabung, Dava juga ikut main, Peto ikut main juga. Jadi ternyata banyak teman-teman yang sama-sama punya hobi bola, cuma mungkin antara belum kenal, belum tahu, atau waktunya yang belum bisa gitu. Nah begitu datang ternyata ya enjoy semuanya, happy dan bisa get along sama yang lain. Jadi anggota yang keluar masuk itu sebetulnya susah nggak sih Bang ininya untuk apa ya? Apa sih namanya kalau gitu? Keluar yang masuk bukan ada yang keluar terus ada yang masuk terus ke tim. Sebenarnya kita kan bukan apa namanya bukan satu tempat yang kaku gitu kan, dia disesuaikan sama jadwal masing-masing aja. Kemarin saya juga 3 bulan nggak datang karena sibuk gitu. Kalaupun ada yang apa namanya nyinggung itu biasa bercanda, nggak serius itu, bercanda aja gitu kan. Ya bercandanya di antara kita lah, cuma kadang kalau kedengeran sama orang luar kan jadinya beda konteksnya kan. Kalau kita santai gitu, ya, bisa datang enggak ya enggak gitu. Justru biasanya yang udah datang kangen, pengen datang terus gitu kan, dan kita selalu welcome kok sama siapa aja. Kita tidak membatasi, yang penting nggak boleh baperan. Toleransi beragamanya gimana mungkin? Wah, sangat tinggi. Kita sama-sama nih, kalau yang puasa kan yang nggak puasa pun juga ikut puasa jadinya. Kalaupun minum misalnya karena haus ya nggak didapat teman-teman yang puasa gitu. Terus kita nanti juga sekalian merayakan ulang tahun ke-22 juga buka bersama juga gitu. Ini kan jadi sarana yang positif juga ya, sambil ngabuburit kan. Tapi dari dulu selebritisasi selalu nggak ada yang namanya sara, itu nggak ada. Jadi kita dari berbagai macam suku, kita dari berbagai macam latar belakang profesi, agama gitu, dan kita nyatu melebur jadi satu. Mbak Dewi pernah ikut puasa nggak sih, mungin cobain gitu? Pernah. Gimana puasa? Ya biasa aja, lapar, aus. Tapi kan puasa niatnya untuk membersihkan hati gitu. Untuk menjaga sikap kita, perilaku kita gitu kan. Ibadahnya kan bukan cuma nahan lapar, nahan haus, tapi nahan nafsu, nahan pikiran, nahan perkataan kita. Itu juga artinya. Terus mungkin update dikit dong soal kondisi seperti apa sih? Puji Tuhan, memasuki minggu ketiga ya, sudah semakin membaik, dan baru tadi siang dapat kabar besok mau tes lagi untuk semuanya, dan kalau sudah oke, mungkin dalam beberapa hari ke depan udah boleh pulang gitu. Dan ini jadi ya buat kami keluarga jadi mukjizat ya, kalau dari kondisi awal waktu dirawat itu kan drop banget dan memang ada di posisi yang sangat kritis gitu. Seminggu di ICU dan nggak sadar posisinya, jadi kita juga nggak bisa komunikasi gitu kan. Dan memang ya komplikasi cukup berat ya, jadi itu waktu panjang untuk bisa pemulihan. Kenapa sih mungkin? Wah, komplikasi sih, karena hampir semua organ, tapi mungkin pemicunya gagal jantung dari sana, terus lari ke paru-paru, lari ke ginjal, ada serangan stroke kedua juga gitu. Jadi cukup banyak gitu. Usia Bapak berapa? Masih muda sih, 72. Tahun ini masuk 73 nanti bulan Juni gitu. Jadi sebenarnya, dan kalau ngelihat semangatnya luar biasa sih, gitu. Jadi kadang saya mikir gitu, kenapa saya kadang ngeyel gitu ya, hidup tuh ngeyel gitu. Kalau nggak ketemu jalannya harus coba terus. Oh ternyata ya memang mungkin keturunannya ya dari apa, ternyata udah sakit segitu parah masih semangat dan mau buat berjuang buat semua. Mukjizat kayak gimana sih? Iya, mukjizat banget. Satu hal yang jujur ada di satu momen tuh, aku sama kakak aku sama adik aku tuh udah sempat apa ya, bicara bahwa ya udah, kalau udah waktunya kita harus menerima, harus ikhlas gitu ya. Dan itu momen terberat sih, gitu. Karena kita nggak tahu keputusan yang kita ambil itu yang dia mau atau enggak gitu. Kalau masih bisa ditanya kan enak ya, begitu nggak bisa komunikasi tuh ini gimana gitu, mana yang keputusan yang benar gitu kan. Kita banyak konsultasi sama dokter, terus banyak masukan juga lah dari saudara, dari keluarga, dari teman-teman yang
ngalamin situasi yang mirip-mirip gitu. Dan puji Tuhan banyak yang doain, banyak yang sayang, banyak yang doain, akhirnya bisa ada mukjizat, bisa kondisinya semakin baik. Jadi membatasi kegiatan jauh-jauh nggak sih Bang selama papa sakit? Kebetulan tuh memang saya Januari ke Februari itu kan syuting. Belum bapaknya yang ngobrol. Terus habis syuting itu saya memang pengen break dulu lah. Jadi sebelum Ramadan pengen main lah, pengen main motor, pengen me time lah, karena dari tahun lalu kan nggak sempat gitu ya, terlalu padat jadwalnya. Jadi tahun ini pengen awal tahun pengen agak longgar sedikit. Ternyata ya justru harus nemenin papa gitu. Jadi jadwal motorannya cuma seminggu pertama, habis itu harus ngerem-ngerem, nggak jadi ke Lampung, nggak jadi beberapa tempat, nggak jadi datang gitu. Terus nemenin dulu, ya kita tunggu sampai nanti bisa pulang. Kalau udah stabil, udah aman, mungkin baru main-main lagi. Komunikasi udah berarti Gimana ya, hubungan anak laki-laki sama ayah itu kan kadang unik ya gitu. Saya dibilang dekat-dekat enggak gitu. Jadi ya biasa aja, normal aja sih. Tapi karena juga dia kan dari 7 tahun yang terakhir kan pemulihan stroke yang pertama gitu. Jadi memang komunikasinya juga sedikit terbatas gitu. Masih bisa aktif tapi terbatas lah gitu. Cuma ya setiap kali ada kesempatan, ada momen di sela-sela kesibukan pasti sempetin lah untuk interaksi, untuk ngobrol, untuk ngajak keluar gitu, sekedar makan malam atau ngajak kopi gitu. Walaupun memang lebih sering ya ada orang-orang di rumah, ada caregivernya juga yang nemenin sehari-hari ya. tapi sekarang bisa ngobrol atau komunikasi? Untuk komunikasi masih belum, tapi dia bisa respon, bisa ngangguk, bisa ada kontak mata gitu yang sebelumnya nggak ada sama sekali. Jadi sekarang udah mulai aktif lah. Jadi memang harus, kalau menurut dokter bisa terapi bisa. Suka ada permintaan nggak sih? Papa minta apa gitu? Minta pulang dia. Apa dia kan sukanya jalan-jalan ya, suka kemana-mana gitu, jalan-jalan ketemu orang gitu, lihat banyak kalah gitu, terus suka keluar minum kopi juga gitu. Ya paling itu ya, kalau kita lagi datang kita semangatin itu, ayang semangat biar cepat sembuh, biar bisa pulang, kita ngopi bareng lagi gitu. Itu jadi ada sekarang makanan yang dibatasin sih Bang, dari tadinya yang mungkin bebas. Kalau makanan dari dokter nggak ada ya, pasti kalau orang udah usia lanjut kan kurangin garam, gula gitu, makanan yang berlemak ya, lebih sehat lah makanannya. Cuma memang kondisinya sekarang juga belum bisa makan oral ya, jadi masih pakai sonde, masih pakai selang. Sejauh mana sih mungkin support dari istri gitu ketika perawat? Wah gede banget. Atau mungkin kalau nggak ada Dona saya juga nggak kuat lewatinnya sendiri gitu. Jadi Dona sangat support dan selalu ada gitu. Buat Eyang juga ya, selama 7 tahun kan Papa tinggal bareng sama kita kan. Jadi ya Dona juga ikut perhatiin, ikut rawat gitu. Ya biasa perhatian yang dikasih sama kita. Oke. Makasih. Sama-sama. Cepat sembuh buat Papa. Thank you. Makasih Domi.